warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di At-Taqwa EduTalk, ruang berbagi penuh inspirasi. Bersama saya, Eka Yulianti. Hari ini bersama Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalan dulu dengan narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama, Kepala Sekolah SDIT At-Taqwa Gumawang, Bunda Atikah SPDI. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Bunda Wiwi Anggraini SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda Ewi. Selanjutnya yang tak kalah seru yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Iswanto SPDI. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustadz Is. Dan satu lagi ya, yang tak kalah keren yaitu Ustadz Rio Prasetyo SE, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang para narasumber hebat di dalam podcast At-Taqwa EduTalk dalam tema persiapan menyambut bulan Ramadan. Baik Bunda Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah. Tentunya Bun. Bunda bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bunda. Alhamdulillah ya, senang banget kita bisa berkumpul di acara podcast kita ya teman-teman Dita. Jadi hari ini kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita, bagaimana sih persiapan sekolah ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, untuk selanjutnya kita tanya dulu, bagaimana nih Ustadz Bunda untuk menyambut persiapan di bulan Ramadan? Kita mulai dari Bunda Atika dulu. Tentunya kalau dari Bunda pribadi pastinya kita harus meluruskan niat dulu. Karena apa? Karena kita kan mau masuki bulan suci Ramadan ya, yang dimana semua ampunan, semua kenikmatan, semuanya kumpul semua di Ramadan, termasuk pahala akan dilipat gandakan. Tentunya kita harus membersihkan hati dulu, mempersiapkan hati bagaimana sih, dan menata niat tentunya agar kita siap nanti beribadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Luar biasa ya Bunda ya. Kalau dari Bunda Ewi sendiri gimana Bun persiapannya? Kalau dari saya pribadi semuanya memang harus perlu dipersiapkan ya Bun. Terutama di bulan suci Ramadan nih, bagaimana ibadah kita nantinya, kemudian kegiatannya apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, itu mungkin Bunda. Memang harus dipersiapkan Betul. semuanya ya. Iya. Kalau dari Ustadz Is sendiri, bagaimana Ustadz? Sama seperti yang disampaikan Bunda-Bunda tadi, kita harus mempersiapkan diri, kan, bersihkan hati, luruskan niat, karena disitulah nanti ketika kita bulan puasa bisa menikmati segala bulan Ramadan dengan penuh hikmah ya. Oke, kalau untuk Ustadz Rio sendiri? Kalau untuk saya sendiri Ustaz dan Bunda, mungkin yang pertama itu meluruskan niat. Nah, dan yang kedua yaitu fisik kita sudah matang-matang, sudah harus dipersiapkan. Mungkin itu saja Bunda. Tapi ada juga loh Bunda dan Ustadz, ada juga yang tidak terlupakan kalau persiapan memasuki bulan Ramadan, terutama ibu-ibu biasanya sibuk apa masak untuk menjelang sahur pertama kan pasti kita perlu mempersiapkan ya. Kadang-kadang bapaknya request tuh minta apa tuh, masak rendang lah, masak opor lah, semua gitu. dipersiapkan ya. Jadi malah kadang-kadang ibu-ibunya kita ini yang lebih mempersiapkan repot daripada bapak-bapak. Bener nggak bapak-bapak? Bapak-bapak tinggal buka aja ya Pak ya. Kayak gitu. Gitu sih Bun, mungkin persiapan dari kita, maksudnya secara pribadi ya pastinya dari hati, kemudian niatnya dan sebagainya, dan ibu-ibu tambahan untuk masak-masaknya. Pasti apalagi kalau puasa pertama ya Bun ya, Iya, Ustadz ya. benar. Oh nanti kan ini Ustadznya udah pada beristri nih, pasti nanti akan ada opor ayam nanti kan. Waduh. Itulah di hari Mantap pertama. Ya boleh berbagi ya. Boleh. Kirim kiriman kayak Dari gitu BK ya. 19 nggak apa-apa, tat ke BK 12 gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Ustadz Bunda, menurut Ustadz Bunda itu makna Ramadan pada sebuah lembaga itu seperti apa sih? Coba. Sebenarnya gini, kalau di momen Ramadan itu adalah momen emas ya, menurut kami itu momen emas untuk menumbuhkan karakter anak. Karena yaitu tadi, kita memasuki bulan Ramadan yang dimana pahala dilipat gandakan, semua amal ibadah dilipat gandakan. Jadi itu adalah momen besar, momen kita mengajak anak-anak kita untuk bertumbuh, untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana sih nanti sekolah itu akan memberikan pengajaran, pembelajaran selama bulan Ramadan dalam meningkatkan ibadah dan lain sebagainya. Nah, seperti mengenai itu, Bun. pembelajaran dan pengajaran itu, kita kan kalau bulan puasa itu tuh rentan ya Bun ya. Iya, betul. Rentan Haus, terus anak juga itu di kelas, masya Allah ngantuk biasanya, bener nggak? Nah, ini tantangannya Bun betul,
tantangan ya. bagi guru. Ini bagaimana sih Bun? Ini kayaknya ke Bunda Ewi nih saya Betul. bertanya. Iya. Ini bagaimana Bun? Cara kita untuk memberikan pembelajaran agar anak-anak itu tetap semangat kayak gitu Bun. Apalagi Selama kalau bulan bulan puasa itu kan jam pagi aja kadang udah menguap-nguap tuh anak-anak. Pasti banyak kejadian seperti itu gitu Bun. Silakan benar, Bunda. benar Bunda Eka. Jadi Ustazah Bunda, kita ya kalau di bulan Ramadan itu memang jam belajar kita sampai pulang jam 11 Bunda. Iya. Dan itu tidak diforsir ya, berarti belajarnya memang materi pembelajaran itu juga penting gitu. Tapi Kita sesuaikan ya Bun ya. benar, kita sesuaikan, tapi nilai spiritualnya ya dalam di bulan Ramadan ini memang yang perlu kita tingkatkan. Jadi Contohnya? jadi kalau di bulan Ramadan itu lebih banyak kegiatan, biasanya tadarus, lebih ke islaminya, kejujurannya, dan banyak kegiatannya diskusi ringan seperti itu. Jadi belajarnya juga tidak terlalu fokus banget dengan belajarnya seperti itu. Lebih ke karakter sebenarnya Iya, Bun, ya. benar. Di mana bulan Ramadan ini membentuk karakter anak lagi, Benar menekankan sekali. lagi seperti itu. Berarti gini ya Bun ya, lebih ke karakter anak sebenarnya ya. benar Kita sekali. lebih menekankan bagaimana sih kita paginya itu kegiatannya apa, seperti mengaji seperti tadi ya Bun ya. Kalau saya sih yakin di SDIT At-Taqwa tuh kalau nilai agama keislamiahnya itu selalu nomor 1. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya. Nah ini Tat, seperti apa sih contohnya pembelajaran yang menyenangkan saat bulan Ramadan? Iya. Coba Ustadz Is mungkin? Ya, yang jelas sebelum belajar itu kita kasih semangat dulu ya, supaya anak tersebut ketika belajar tidak ngantuk gitu kan. Nah, selain itu juga pembelajaran di kelas juga harus menyenangkan gitu ya, supaya anak-anak juga walaupun berpuasa belajarnya tetap semangat gitu ya. Jadi penyesuaian waktu belajar juga ya Bun, yang tadinya belajar dari jam 7 sampai jam 2 kita sesuaikan menjadi jam 7.30 sampai jam 11. Jadi dari situlah sepertinya guru-guru ini ditantang untuk menciptakan pembelajaran yang tetap memberikan semangat sekolah ya, apalagi kalau bulan Ramadan ini kan biasanya anak itu apalagi pagi ikut sahur ya Bun ya, Iya. pasti nanti ada yang tidur lagi. Biasanya malah kadang-kadang itu baru datang, baru berangkat sekolah, kita sambil salaman, ada yang masih lemes Ngantuk, masih iya, ngantuk. Nah Bun. itulah sebenarnya peran kita nih ya Nah, sebagai guru benar. itu bagaimana sih menciptakan biar anak-anak itu nggak ngantuk lagi. Nah, Ya tentunya nanti dalam pembelajarannya kita kasih ice breaking bisa Ya, jadi ya ice breaking, dan tentunya itu yang ringan-ringan, tidak memforsir. Nanti takutnya kalau sudah kecapean itu jadi alasan nanti mereka takutnya lemes Bun. tidak puasa seperti itu. Tidak lanjut Iya, puasanya. betul sekali, Bun, gitu. benar. Baik, sangat bagus sekali ya Bun ya untuk Kita penataan memotivasi waktunya. dulu ya, Betul. kita motivasi Ananda dulu ketika di awal datang. Nah, berarti kita bagaimana sih memotivasi Ananda agar tetap belajar gitu, Ya, tetap seperti semangat yang belajar. tahun ini ya Bun ya, kita juga kan sudah menyesuaikan jadwal selama bulan Ramadan. Mulai dari pertama itu nanti ada tausiah ya, Iya, tausiah benar. juga dari beberapa guru-guru Tausiah. kita yang akan memberikan tausiah, kemudian hafalannya juga. Jadi di momen Ramadan ini juga anak-anak yang tadinya mungkin hafalannya masih tertinggal dari teman-teman sebelumnya bisa mengejar. Dari sinilah waktunya kita untuk mengejar hafalannya agar sesuai target, sesuai yang diharapkan, dan sesuai target dari SDIT At-Taqwa Gumawa. Dan segera munakosah. Nah, Iya, tentunya itu iya, diharapkan iya. ya, Bunda dan Ustadz. Iya. Ini Bun, selanjutnya itu kita tuh gimana sih mengatasi tantangan kita seperti gadget anak di rumah? Kita kan udah sekolah nih sampai pukul 11, otomatis anak kan pulang. Iya. Dengan basic keluarga anak ini kan Masya Allah luar biasa ya. Nah jadi mungkin kemungkinan dia waktu di rumah tuh lebih banyak. Nah selanjutnya nih Tat, Bunda, bagaimana sih cara menyikapi tantangan gadget siswa? Apalagi di sekolah batas belajarnya hanya sampai jam 11. Otomatis anak-anak kan pulang di rumah dengan Banyak waktu. Nah, banyak Oh, waktu. oh. Jadi mereka bermain gadget. Nah, gimana Bunda Ustadz Ini menyikapinya? mungkin dari bapak-bapak dulu kan, Iya. mungkin biasanya bapak-bapak yang mungkin jarang ketemu anak mungkin ya, atau malah dekat dengan anak gitu ya. Jadi silakan Iya. bapak-bapak dulu nih kayaknya yang jawab nih, silakan. Oke, baik. Ini menyikapi masalah gadget ya. Memang di zaman modernisasi ini gadget ini anak sekarang bahkan dari usia 5 tahun saja itu sudah pegangannya sekarang gadget ya. Betul. Nah, itu memang tantangan buat kita ya kan. Nah, kalau kita punya anak di rumah gitu kan, banyak waktu di rumah ketika bulan puasa itu tantangannya memang di situ ya. Tapi dari situ juga kita sebagai orang tua
juga harus mengingatkan saja ya, mengingatkan kalau di situ bahwasanya di bulan Ramadan itu kan semua bentuk apapun yang bentuk kebaikan itu akan bernilai ibadah. Nah, arahkan saja anak kita tuh untuk seperti membuat konten-konten ini ya tentang Ramadan gitu kan, yang bermanfaat bisa disebarkan kan, gitu kan juga akan bernilai pahala ya. Tentunya kita sebagai orang tua juga ada kepentingan kita yang mengawasi gitu ya Bunda. Iya. Benar sekali Ustaz. Jadi di sekolah juga ada ini Bun program itu ada seperti refleksi harian gitu ya. Jadi ada jurnal kebaikan Ramadan atau jurnal buku Ramadan. Nah, disitulah bagaimana nih keseharian Ananda kita ketika di sekolah maupun di rumah, selama bulan Ramadan apa. Nah, itu sudah ada jurnalnya, nanti bisa diisi di situ. Tentunya dengan bantuan dan dukungan dari semuanya ya Ustaz. Baik dari sekolah maupun orang tua di rumah gitu. Begitu Bunda. Mungkin dari Kak Rio pengalaman kan yang sekarang anaknya usia berapa Kak Rio? Itu usianya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sudah Sudah kenal belum? Sudah mengenal gadget sekarang. Nah, itulah dari kita, mulai dari orang tua juga harus bisa membatasi yang sudah disampaikan sama Ustaz tadi. Sudah harus diatur, harus jam berapa batasannya. Jangan didiamkan saja. Supaya anak-anak itu tidak terlanjur Kecanduan. kecanduan. Nah, benar kan ya? Sangat berbahaya nanti ya. Itu saja Ustaz. Apalagi Pengalaman di kita. bulan Ramadan Iya, itu benar. harusnya memang kita meningkatkan untuk kegiatan yang beribadah seperti Kegiatan itu yang ya. positif. Positif. Iya ya, dengan waktu di rumah itu lebih lama ya, ada siswa juga ketemu orang tua tuh lebih lama juga. Mungkin orang tua juga berperan penting di sini. Benar. Dengan berjamaah bersama, tilawah bersama untuk menunggu maghrib kayak gitu ya Bunda. Nah, untuk selanjutnya nih Ustadz Bunda, kegiatan di bulan Ramadan ini apa sih yang melibatkan kegiatan di masyarakat? Apalagi SDIT ini kan SD yang terkenal sangat besar di masyarakat Oku Timur khususnya. Boleh Kak Rio? Ya, kegiatan di bulan Ramadan ini buat anak-anak itu ya untuk melibatkan di masyarakat, yaitu adalah berbagi takjil ya, bisa berbagi takjil dan juga kita ada pesantren kilat juga ada dan juga bakti sosial Bun, Masya Allah. seperti baksos ya. Kegiatan itu ya. Itu sudah diselenggarakan di setiap tahun kita. Ya, benar Ustaz ya. Iya, kalau untuk ini ya Ustadz pesantren Ramadan terkadang kita juga mengundang dari tokoh masyarakat ya Bun ya, mengundang pemuka agama seperti untuk mengisi di sekolah. Jadi memang dari kita mengadakan pesantren kilat ya Ustadz. Ya. Dan tentunya kayak baksos tadi itu juga memang setiap tahun alhamdulillah SDI Tatakwa Gemawang juga sudah melaksanakan, yang mana setelah nanti dikumpulkan baksosnya dari seluruh siswa yang ada di sekolah kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga anak yatim, anak piatu, kaum duafa. Bahkan dari orang tua juga ada yang sengaja, Bun tolong titip ya ini untuk anak yatim atau anak piatu yang ada di SDI Tatakwa Gemawang, seperti itu. Jadi itulah peran kita juga di tengah-tengah masyarakat. Kita harus juga bermanfaat tentunya di masyarakat, terutama di Rantau Jaya dan seluruhnya sekitarnya gitu ya. Bahkan kita memberikan atau mengantarkan, mendistribusikan baksos ini juga tidak hanya di Rantau Jaya saja, tapi kita cari beberapa tempat yang memang kita survei terlebih dahulu mana yang dibutuhkan, kita salurkan seperti itu. Ya, tujuannya sebenarnya untuk ini ya Bun, selain itu selalu kita adakan di setiap bulan Ramadan ya Bun, untuk membentuk kesadaran diri dari siswa tadi Bun. Kita ada bakti sosial, dalam pembelajaran pun juga sama, bagaimana menanamkan kesabaran, apalagi di bulan puasa, kejujuran. Nah itu Saling kita, tolong menolong juga Bun ya. ada orang yang membutuhkan. Iya. Masya Allah, berarti di bulan Ramadan ini ternyata banyak kegiatan ya Ustadz Bunda ya. Nggak hanya pembelajarannya aja kita menyenangkan, tetapi tetap ada pembelajaran yang lain untuk kegiatan sosial ya, seperti berbagi tadi, mengajarkan anak berbagi, jujur, tolong menolong dan mengerti ya Ustadz ya. Untuk kegiatan di bulan Ramadan ini tadi kan ada baksos nih. Nah, penyalurannya aja nggak hanya di Rantau Jaya, tetapi menyebar dan dilakukan oleh siswa, bukan hanya Ustadz Bundanya aja. Seperti pesantren Ramadan juga ada tadi ya Bunda ya, mengundang narasumber juga. Nah, selain itu ada nggak Bunda Ustadz Kegiatan yang lain? kegiatan yang lain Selama di bulan Ramadan ya Bunda ya, tentunya ada ya Ustadz ya. Ada Bunda ya. Ada kan Kak? Ya itu kalau pas malam itu ya, malam bina iman dan takwa itu kan. Atau kita sebut sebagai mabit. Mabit. Dan itu sebenarnya khusus untuk anak kelas 6 ya. Kenapa? Karena di situ juga
kita persiapkan anak kelas 6 itu kan sebentar lagi kan akan lulus ya. Jadi kita ya meskipun 1 malam tapi kita dari situ termasuk pembelajarannya, termasuk kegiatannya itu kita sudah sesuaikan, termasuk bagaimana sih dia mempersiapkan diri nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, bagaimana dia wudhunya yang benar, kemudian ngaji atau tilawahnya, karena kita dalam 1 malam itu juga kita berusaha untuk bisa menghatamkan gitu bareng-bareng seperti itu, kemudian kita sahur bersama, buka bersama, berdoa, kemudian tidur seperti itu. Dan mungkin dari anak kita juga kan mungkin lulus dari SD ada yang akan mondok gitu ya, jadi istilahnya persiapan bekal kayak gini loh kalau mondok meskipun cuma sehari sih gitu. Sehari jadi santri di Iya, SD. seperti itu. Masya Allah, berarti dari kegiatan mabit itu anak juga ibadahnya terpantau ya, Iya, Bunda, ya. betul. Seperti sholat malamnya itu seperti apa? Iya, dan tahajudnya gitu, juga, tahajud. sholat duha dan lain sebagainya. Berarti Ustadz Bundanya juga luar biasa banget ini ya. Maksudnya Insya Allah. Amin. Nih, wah Sobat Dita, ternyata luar biasa sekali kegiatan di SDIT ini di bulan Ramadan. Tidak hanya pembelajarannya, tetapi juga kegiatan bakti sosialnya di luar dan berhubungan dengan masyarakat. Nah, kegiatan di SDIT At-Taqwa Gumawang itu ternyata luar biasa ya Sobat Dita. Tadi aja ada buku penghubung ya, yang bekerja sama antara wali murid dan guru. Jadi siswa itu tetap terpantau bagaimana sih kegiatannya di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, adakah pesan-pesan Bunda Ustadz seperti kata motivasi atau pesan apa aja nih untuk persiapan di bulan Ramadan nanti? Boleh dari Bunda Atika? Bersihkan hati, luruskan niat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kalau dari Bunda tetap semangat beribadah. Masya Allah. Ustadz Is? Kalau dari saya tetap semangat, jangan putus puasa. Masya Allah. Dari satunya sendiri? Yaitu jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, jaga hatimu. Terima kasih Sobat Dita telah menyimak podcast di At-Taqwa EduTalk pada hari ini. Saksikan podcast di episode selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia hadir hari ini. Kita tutup podcast hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.